Silakan. Terima kasih Bang Karni. Seperti yang disampaikan oleh Bang Karni tadi, kasus ini cukup rumit karena menyangkut tentang banyak aspek, hukum investasi, hukum korporasi, tentang saham, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Sebetulnya itulah yang perlu kita pikirkan, bagaimana aparat penegak hukum kita ketika menangani kasus-kasus yang spesial di bidangnya harus menguasai terlebih dahulu sebelum melanjutkan kasus itu ke proses penyidikan dan penuntutan ataupun sampai ke persidangan. Karena memang setiap bidang hukum beda-beda pemahamannya. Kalau kita hanya memahami dari hukum pidana, tentu cara pandangnya juga pasti berbeda. Istilah-istilah misalnya stock split dan yang lain banyak yang salah memaknainya. Sehingga menjadi analisanya pun menjadi salah. Tapi saya ingin mencoba mengikuti apa yang diarahkan oleh Bang Karni tadi. Kita mencoba mensederhanakan. Saat ini putusannya hakim sudah menjatuhkan putusan dari 4 hakim tersebut dan 1 dissenting opinion. 4 hakim menyatakan Nadiem bersalah. Dalam kaitan secara sederhananya mereka menyatakan bahwa Nadiem dalam dakwaan primer, dakwaan pokoknya itu bebas, tidak bersalah. Dan dakwaan subsidiar, dakwaan selanjutnya dinyatakan bersalah. Ada 2 dakwaan dan 1 dakwaan dianggap tidak bersalah. Dakwaan yang dianggap bersalah terkait dengan pasal 3 atau dalam KUHP yang baru disebut dengan pasal 604. Dalam pasal ini seakan-akan Nadiem menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan keuntungan buat ekosistemnya Google. Kira-kira seperti itu. Namun banyak hal yang dalam proses pengambil keputusan kita melihat banyak keganjilan sehingga secara hukum kami sudah resmi mengajukan banding, menyatakan banding dan mengajukan memori banding. Tetapi terhadap putusan-putusan yang tidak profesional, tidak berdasar, dan tidak memiliki pijakan yang jelas, karena kita ketahui bahwa putusan itu di tingkat pertama dan tingkat pengadilan tinggi harus berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Nah setelah kita simak putusan tersebut, banyak sekali manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan. Yang tidak pernah disebut dalam persidangan, tiba-tiba masuk dalam putusan. Atau sebaliknya, yang muncul di persidangan tidak masuk dalam putusan. Untuk itulah kami sudah melakukan sesuai secara hukum, melaporkan 4 hakim ini ke Komisi Yudisial, terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Banyak hal yang kami laporkan di sana, secara prinsip pertama tentang manipulasi fakta persidangan tadi, kami sampaikan secara detail, satu persatu, apa-apa yang dimanipulasi, yang tidak ada tapi diadakan. Kami tunjukkan poin-poinnya dan kami lengkapi dengan bukti-bukti video rekaman persidangan. Begitupun sebaliknya, fakta-fakta persidangan yang muncul, saksi-saksi yang menjelaskan, bukti-bukti yang bicara di pengadilan, ahli-ahli yang bicara di pengadilan, tidak dipertimbangkan, kami sampaikan juga di Komisi Yudisial. Namun, ada beberapa hal terkait dengan perilaku hakim juga kami ikut laporkan. Misalnya pertama, ketua majelis yang menangani perkara ini diberikan hukuman non-palu oleh Komisi Yudisial dalam kasusnya Tom Lembong. Efektif pemberlakuan non-palunya itu 8 Desember 2025. 6 bulan dari 8 Desember, 6 bulan ke depannya. Anehnya, 9 Desember 2025 dia ditunjuk menjadi ketua majelis kasusnya Nadiem. Artinya lembaga selevel Komisi Yudisial adalah lembaga yang dibentuk oleh konstitusi, tidak hanya dari undang-undang tapi undang-undang dasar, sama sekali tidak diperhatikan. Lalu yang kedua, sikap hakim yang selama proses persidangan sama sekali tidak menunjukkan imparsial terhadap proses persidangan ini. 2 hakim yang kami laporkan, Purwanto dan Sunoto, menunjukkan sikap bahwa seakan-akan dari awal Nadiem itu sudah bersalah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang selalu memojokkan, ketika saksi-saksi yang meringankan di stop, dibantah, malah saksi-saksi memberatkan
diperdalam sedemikian rupa. Lalu juga ketua majelis tidak melakukan proses yang adil juga terhadap hak dari terdakwa dan hak dari jaksa. Jaksa diberikan kesempatan 50-an saksi hadir dalam persidangan. Ketika kami baru menghadirkan 5 saksi, kami di stop. Itu juga kami laporkan karena itu sudah diproses. Nah, banyak lagi, ada juga hakim yang tidur, kami punya rekamannya sama proses persidangan sehingga tidak bisa mengamati proses persidangan ini. Dan yang paling utama adalah kita melihat bahwa apapun keputusannya itu kewenangannya hakim, harus kita hargai, kita mengakui itu sebagai bagian penegak hukum, tetapi sebagai penegak hukum juga kita punya kewajiban moral untuk mengkritisi terhadap putusan-putusan yang menyimpang dan membahayakan bagi publik. Karena kenapa? Karena kepastian hukum di negara kita ini merupakan syarat mutlak bagi kita kalau ingin ada investor masuk ke dalam negeri. Kalau tidak ada kepastian hukum, faktanya bicara seperti ini secara jelas, tetapi tiba-tiba putusan yang berbeda, itu membuat keraguan buat investor untuk masuk ke negara kita. Kira-kira itu seperti itu pengantar dari saya. Terima kasih Bang Gani.